Ya, halo. Pertama-tama, perkenalkan aku Vian. Pada video pertama ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mensimulasi sebuah simpang dengan menggunakan software SwissSim. Pertama-tama, kita buka dulu soalnya ya. Jadi kita dapat kasus di mana simpangnya ada di simpang Demak Ijo. Demak Ijo itu ada di daerah Yogyakarta. Pada kasus ini kita mendapatkan data yaitu tipe jalan dan lebar jalur. Selain itu, kita juga mendapatkan arus lalu lintas pada jam puncaknya. Selain itu, kita juga dapat rekap waktu siklus lampu merah atau apilnya. Jadi, langsung aja kita buka software VSIM-nya. Ya, untuk tampilan awal software VSIM kayak gini ya. Langkah pertama, kita bisa import background simpang, atau kita bisa langsung searching melalui peta di sini. Untuk kali ini aku akan menggunakan foto aja, yaitu dengan cara mengimport dari file yang kita udah screenshot. Caranya bagaimana? Pertama kita klik background di sini, klik kanan, kemudian add new background image. Kita cari dulu file yang telah kita screenshotkan untuk dijadikan backgroundnya. Ya, ini open. Ya, jadi seperti ini ya. Setelah ini, pertama-tama kita scale dulu. Jadi scale ini gunanya untuk apa? Scale itu agar screenshot foto kita nanti akan sama dari kenyataannya. Maksudnya gimana? Jadi saat kita mensimulasi memakai VSIM ini, simulasi kita akan nyata seperti aslinya. Jadi kita skala dulu. Cara gimana? Kita klik fotonya, terus kemudian klik kanan, set scale. Pada set scale ini kita drag menggunakan klik kiri, di drag sampai batas ini. Ini diisi berapa? Ini diisi 50 meter, sama seperti yang tertera di Google Maps. Klik OK. Ketika mapnya hilang, kita tinggal pencet yang ini, show entire network. Nah, setelah ini hal yang pertama kita lakukan adalah mengunci background ini agar saat kita membuat jalan atau melakukan pengeditan, backgroundnya tidak berubah dan skalanya tidak berubah juga. Jadi yang pertama kita klik link, kemudian kembali ke background, dan kemudian kita kunci klik kiri pada kunci ini. Jadi ketika kita klik itu, backgroundnya tidak akan bergerak kemanapun. Nah, hal yang kedua yang kita akan lakukan adalah membuat jaringan jalan. Membuat jaringan jalan adalah dengan mengklik link. Cara mengaktifkannya gimana? Yaitu adalah tahan kontrol, kemudian klik kanan, tarik. Kita kasih nama buat jalan kita sesuai aja. Yang di utara itu Jalan Siliwangi. Lebar di sini berapa? Lebar di sini tergantung. Lebar di sini didapat dari, kita cari dulu
lebar jalur dan jalan pada arah pada utara. Selatan, utara. Ya ini di sini tertera tipe jalan 6/2D. Maksudnya gimana? 6/2D ini adalah 6 lajur 2 arah yang dibagi dengan median. Jadi di 6 lajur 2 arah tuh ada mediannya. Jadi setiap lajur tuh ada 3. Setiap arah ada 3. Kita jadi langsung aja bagi 11,6 dibagi 3, 11,6 dibagi 3. Untuk mempersingkat waktu, di sini aku udah pecahin ya, biar enak dilihat juga. Jadi ini ada arah utara, selatan, timur, dan barat. Di sini aku udah bagi 11,6 bagi 3 ya. Jadi arah utara 11,6 bagi 3, selatan 11,6 bagi 3. Baik, kita mulai dulu dari kita udah dari timur ya. Jadi kita buka dulu dari timur. Di timur itu 2/2D, 2 jalur, satunya 5,2 meter dan satunya 5,6 meter. Kita langsung aja buat yang di pertama ke arah barat dulu 5,2 meter. Jadi di sini klik aja 5,2 meter. 5,2. Karena di sini dijelasin 2 lajur 2 arah doang, berarti ini cuman 1. Ketika dia nanti ada 6 lajur, berarti kan nanti per arahnya ada 3, nanti tinggal ditambah tuh. Jadi seperti ini. Karena kita ini baru 2 lajur 2 arah, jadi kita pilih 1. Klik OK. Kemudian untuk membuat jalan satunya, kita tinggal pencet klik kanan pada jalan, terus generate opposite direction. Kita number of line ini jumlah jalurnya, jumlah lajurnya, sorry. Jadi ketika ini tadi kan kita lajurnya 1, jadi kita pilih 1 aja. Untuk menggeser jalan kita tinggal drag aja pakai klik kiri, sesuaikan. Untuk mengedit kan tadi lebarnya beda ya, jadi kita tinggal klik 2 kali, double klik dan edit. Berapa? Kita lihat dulu. Ke arah timur 5,6. Jalan Siliwangi. Oke. Kemudian kita lakukan juga pada di jalan di barat. Kita kontrol, klik kanan. Ya. Kita lihat dulu data di barat. Di barat datanya 2/2D, yang artinya 2 lajur 2 arah. Setiap lajurnya ada 7 meter dan 7 meter. Jadi ini lebarnya 7. Namanya apa? Kita lihat dulu. Ruas Jalan Godean. Kita edit dulu ya. Klik OK. Seperti biasa, generate opposite direction. Klik. Ini kan jalannya belok ya. Untuk merapikan kita bisa klik kanan, maksudnya klik jalannya, kemudian kontrol klik kanan pada garis kuning yang di sini. Nah, ada kuning-kuningnya kan, titik kuning. Ketika kita drag ini, kita bisa mengubah jalannya, bisa mengubah arah jalannya. Ya, seperti ini. Jadi jalannya akan lebih mendekati situasi yang pada aslinya. Ya. Kita lakukan juga pada jalan utara dan selatannya. Klik kanan, klik kontrol, klik kanan. Ya.
Kita lihat dulu datanya adalah 6/2D, 6 lajur 2 arah, yang berarti setiap arahnya kita bagi 3 karena 6 lajur. Seperti ini, 11,6 bagi 3, ini 11,6 bagi 3 juga, 3,9. Arah jalan Siliwangi. Ini kan kita buatnya cuma satu, jadi untuk bagaimana biar 3, kita klik 3, jadi gini, 3,9, copy, paste, kita rubah semua jadi 3,9. Oke, kemudian klik kanan, generate opposite direction 3 karena lajurnya ada 3, karena lebarnya sama jadi kita tidak perlu mengeditnya. Setelah itu kita buat jalan yang dari lajur barat. Ya, lajur barat kita lihat datanya dulu. Maaf, selatan. Dari lajur selatan, jalan lengan selatan, kita mendapatkan data 6/2D, 6 lajur 2 arah. Berarti sama seperti yang di utara, kita bagi 3, 9,4 bagi 3 dan 10,4 bagi 3. Hasilnya 3,1 sama 3,5. Karena kita ke arah utara, berarti ada 3,1. Nama jalannya Jalan Siliwangi. Oke, klik kanan, generate opposite direction seperti tadi. Ya, yang sebelah, yang ke arah utara berapa? Ke arah selatan, maaf, 3,5. Oh, utara ya? Berarti kebalik ya. Kita tinggal balik aja. Ya, ke arah selatan 3,5. Ya, benar. Coba kita cek dulu. Apakah benar itu Jalan Siliwangi ya? Oh, ruas Jalan Godean. Maaf, diganti dulu. Oke. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sambungkan jalan-jalan yang telah kita buat tadi satu sama lain. Caranya bagaimana? Caranya sama, menggunakan link itu dengan cara seperti ini. Klik Ctrl, kemudian klik kanan, sambung pada garis kuning ini, klik kanan, kita sambungkan. Ya, lepas. Nah, di sini ada line 1 dan ada juga line 1, 2, 3. Ini maksudnya gimana? Line 1 itu asalnya, line 1, 2, 3 itu tujuannya. Nah, kita memilih tujuan kita berada pada jalur di mana? Pada jalur paling kiri seperti ini, tengah atau paling kanan. Kita simulasikan seperti pada dunia nyata. Jika kiri jalan terus, berarti kita sambungkan ke line 3. Kita namai timur ke selatan atau TS. Nah, di sini terlihat jalannya sangat kaku banget ya. Caranya gimana biar bisa terlihat seperti aslinya? Kita edit dulu, double klik. Spline kita ubah menjadi 5 atau 7. 5 atau 7 ini menandakan apa? Ada itu 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gunanya untuk agar jalannya terlihat cantik. Seperti ini. Setelah ini kita buat juga jalan ke arah
baratnya. Oh maaf, jadi salah ini ya, kebalik ya. Kita tukar dulu. Caranya gimana kalau kita mengubah arah dari suatu lajur, suatu jalur, yaitu dengan invert direction ya. Bisa terlihat arahnya udah terbalik ya. Ini juga di invert direction. Oke, kita balik lagi ke sambungan jalan kita. Oke, kita namai TB atau timur ke barat. Kita lanjutkan sampai semua jalan tersambung. Ini kita pilih yang jalur 2 dan 3. Caranya gimana? Klik Ctrl, kemudian 3 dipencet. Ini juga sama. 2, cuma 3 juga pencet. Oke. Ternyata yang di sini salah ya. Ini bukan line 2 tapi ini kita edit lagi. N1 dan N2 ya. Dari selatan ke timur. Ini juga salah ya. Kita edit lagi. Dari line 1. Utara timur. Utara ke selatan. Dan utara ke barat. Baik. Gimana caranya kita mengecek apakah semua jalan sudah terhubung? Kalau begini kan susah ya. Kita bisa klik toggle wireframe. Nah, jadi sudah terlihat setiap jalur memiliki 3 tujuan. Oke, aku rasa udah semuanya. Kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya adalah dengan menambahkan motor ke dalam software vSim. Karena vSim adalah base-nya di buatan Jerman, jadi untuk kebiasaan di Indonesia kita harus menambahkan motor dahulu. Dengan cara klik base data, kemudian
2D and 3D model, diklik. Nah, di sini kita tambahkan, klik tambah, kemudian vehicle, double klik, di road, double klik. Di sini kita bisa menambahkan banyak sekali kendaraan yang akan disimulasikan. Ada motorbike, ada skuter. Skuter itu motor kecil, motorbike motor yang besar ya. Kita pilih motorbike, dan add segment 2D and 3D model. Klik OK. Tapi jika kalian ingin menambahkan seperti mobil Mercedes atau Peugeot, kalian bisa. Tapi di sini aku cuman akan menambahkan motor. Klik OK. Setelah itu di sini ada file baru tidak bernama, kita namai dulu. Motor. Ya. Setelah itu kita masuk ke base data, ke distribution, 2D and 3D model juga. Kita tambahkan, kasih nama motor. Setelah itu step berikutnya kita masuk ke base data, kita masuk ke vehicle type. Di vehicle type kita juga tambahkan motornya. Di kategori dan vehicle model ini kita rubah motor itu lebih cenderung ke bike atau sepeda. Setelah ini kita masuk ke sub window yang di function and distribution. Semua ini kita ganti sama kayak yang tadi ke bike. Setelah itu klik OK. Setelah masuk ke vehicle type, kita masuk ke vehicle classes. Di sini kita juga menambahkan motor. Bisa diklik, bukan motor. Di vehicle type ini kita klik yang panah ke bawah ini, motor, karnya dihilangkan ya. Udah, di sini udah ganti motor. Setelah ini motornya udah ditambahkan ke dalam software VSim ya. Sehabis ini kita menentukan distribusi kecepatan kendaraan yang akan kita simulasikan. Di sini aku akan buat baru aja. Kenapa? Karena di soal itu udah dibagi sebagai motorcycle, light vehicle, high vehicle, dan kendaraan tidak bermotor. Jadi aku akan buat keempat ini sebagai distribusi kecepatannya. Pertama kita buat klik tambah, klik MC atau motorcycle. Motorcycle tuh kecepatannya kira-kira di angka 45 dan 70. Pada distribusi kecepatan motor ini kita bisa menambahkan seperti di klik kanan juga. Angka ini dan ini maksudnya apa sih? Angka ini tuh angka di kanan menunjukkan persen, di bawah itu menunjukkan kecepatan. Jadi misal ini ya, pada kecepatan 64,5 itu ada 65% motor. Pada kecepatan 66 terdapat 83% pengendara motor. Kita buat dikira-kira aja asumsi, tapi jika ada data kita masukkan ke datanya ya. Tapi karena kita nggak ada datanya, kita asumsi sendiri. Setelah motor kita buat mobil penumpang apa light vehicle, kecepatan 50 dan 70 juga. Ini nggak bisa dipencet, kita klik dulu namanya, udah keluar ya.
Ini kecepatannya berapa? Kemudian vehicle-nya, karena kendaraan berat biasanya lambat ya, kita buat 30. Oh maaf, 30 ke 40 ya, atau 50 boleh. Oke, setelah kendaraan berat kita masuk ke kendaraan yang tidak bermotor. Ini contohnya sepeda ontel ya, kecepatanya 15 ke 25. Kita buat distribusi kecepatannya lagi. Oke, setelah menentukan distribusi kecepatan, kita ke traffic untuk membuat vehicle komposisi atau composition. Ke vehicle composition ini kita menentukan komposisi kendaraan dari barat, utara, timur, dan selatan. Caranya gimana? Kita klik tambah. Ditambah, kita namai utara. Di utara ini kita menambahkan car. Car tadi kita sudah masukkan angka sudah mendistribusikan ke dalam like vehicle. Jadi kita diklik like vehicle-nya. Kita tambahkan lagi, selain car kita juga ada bus. Bus masuk atau ke high vehicle. Setelah itu masuk lagi, selain bus kita ada motor. Motor itu kita beri nama motorcycle, MC. Setelah itu kita bike atau UM. UM itu singkatan motor, aku agak lupa. Ini intinya kendaraan yang tidak ada motornya. Setelah ini biar kita cepat, ini diklik aja. Setelah itu klik ini duplikat. 1, 2, 3, 4. Nah, kita ganti aja. Utara, timur, selatan, barat. Di sini ada real flow. Real flow ini diisi apa sih? Real flow ini diisi dari soal ini. Nih, aku udah buat nih di Excel buat mempersingkat waktu aja. Misal di utara, real flow itu adalah penjumlahan dari arah ke barat, selatan, sama timur. Ini tuh arah yang keluar arus. Misal ke utara keluar arusnya ke barat, selatan, sama timur. Jadi terus dibagi sama ini tuh jumlah semua kendaraan baik UM, HF, HV, LV, sama MC ya. Jadi seperti ini, kita masukin aja angkanya. Untuk utara UM-nya 0,004, MC 0,81, untuk high vehicle 0,0025, untuk light vehicle 0,181. Begitu juga pada timur, selatan, dan barat. Kita skip ya. Oke, lanjut ya. Jadi aku udah ngisi
dari utara, timur, selatan, dan baratnya. Setelah ini kita ngapain? Kita menentukan vehicle route-nya. Vehicle route bisa diklik di sini. Vehicle route ini untuk menentukan rute kendaraan. Gimana cara ngaktifinnya? Kita di dekat pojok sini, kita klik kontrol, klik kanan, klik lepas semua. Kita tinggal memilih arah mana yang akan kita beri jalur. Misal di sini klik kiri, dan yang di sini klik kiri lagi, di sini klik kiri juga. Setelah itu kita pencet apa? Kita pencet di luar jalan, klik kiri lagi. Ya. Ini nggak muncul ya. Gimana cara munculinnya? Ya, gampang aja. Ini kita vehicle route, kita klik kanan, show list, static. Nah, ini tadi tuh. Kita kasih nama dulu timur. Tuh, nyambung ya. Di sini juga kita kasih nama. Jadi, timur ke selatan, timur ke barat, timur ke utara. Kita lakukan lagi untuk arah yang lain. Selatan, selatan ke barat, selatan ke utara, selatan ke timur. Kita lakukan lagi. Barat, BU, BT, BS. Setelah itu kita dari arah utara, utara timur, utara selatan, utara barat. Oke, setelah selesai kita menentukan vehicle route-nya, kita setelah kita selesai menentukan vehicle route-nya atau rute kendaraannya, kita pergi ke sinyal kontrol, terus sinyal controller. Di sini kita mau ngapain sih? Kita tuh mau memberikan sifat pada lampu apil kita. Kita namai apil. Kita ke edit sinyal kontrol. Oh, harus di save dulu ya. Kita save dulu. Latihan 1. Oke. Baru kita kembali lagi, kita add. Kita namai apil. Kemudian edit sinyal kontrol. Di sinyal kontrol terdapat sub sinyal group, intergrade metric, dan sinyal program. Kita klik sinyal group, kita tambahkan 4. Kita namai sinyal grup utara, sinyal grup selatan, sinyal grup timur, dan sinyal grup barat. Kita double klik sinyal grup, keluar ya, sinyal grup utara, selatan, timur, dan barat. Nah, di sini ada default sequence. Default sequence ini
adalah sifat dari apil atau lampu merah yang akan kita jalankan nanti. Di sini karena kita di Indonesia, kita memakai red, amber, green, amber. Jadi sudah default dari Visimnya sendiri. Untuk angka minimum duration ini kita dapat dari mana? Kita dapatnya dari rekap waktu siklus. Jadi angka-angka di dalam sini. Seperti di utara, selatan, timur, dan barat. Kita isi terlebih dahulu. Untuk merah adalah 163, 4, 22, dan 3. Untuk di selatan ada 166, 6, 4, 19, dan 3. Untuk di sinyal timur 127, 4, 58, dan 3. Untuk di barat 120, 4, 65, dan 3. Sebenarnya angka penjumlahan di dalam minimum duration ini antara utara, selatan, timur, dan barat itu sama. Jadi seperti ini. Ini untuk waktu siklusnya. Oh iya, informasi ketika di sini rednya ada 29 dan 137, ini tinggal ditambahkan aja ya. Seperti di sini. 137 ditambah 29. Kita kembali lagi. Setelah ini selesai, kita klik the green matrix. Kita tambahkan 1 ya. Di sini kita ikutin default dari Visimnya saja. Kemudian kita masuk ke sinyal program. Setelah itu kita tambahkan new sinyal program ini ya. Kita cycle time-nya tadi sudah menemukan berapa? Itu 192. Setelah itu kita double klik, kita ganti 192. Nah, setelah ini bagaimana cara kita mengaturnya agar berurutan? Ini cara gampangnya, ini di klik di warna hijaunya, bukan di sini ya. Di warna hijau kita klik di sini sampai pas 0. Kemudian kita geser di atas di angka-angka ini, kita geser sampai menuju 0 lagi. Yang kedua kita geser lagi, kemudian dan seterusnya kita geser lagi sampai 0. Kita yang di sini digeser. Nah, yang kemudian yang terakhir geser, dan kemudian yang ini kita geser. Oke. Setelah selesai, kita klik save yang di sini, save. Kemudian silang. Kemudian oke. Setelah ini selesai, kita melakukan apa? Setelah selesai kita melakukan apa? Kita menambahkan kue count untuk menghitung berapa sih antrian yang terjadi di lampu merah. Gimana caranya? Kita tinggal klik kanan, kontrol klik kanan di semua bagian ya, di semua yang ada nanti ada lampu merahnya, jadi di arus yang keluar saja. Setelah selesai kita beri nama dulu. Gimana kalau nggak keluar, tinggal diklik kayak tadi yang vehicle route, kita di kue di show list, dikasih nama dulu, timur, selatan, barat, utara. Setelah ini kita kan tadi udah mengatur sifat-sifat lampu merahnya ya, atau apilnya. Sekarang gimana sih cara kita masukinnya ke dalam jalan kita? Caranya adalah dengan klik sinyal head, kemudian pasang. Pasangnya di depan quick count-nya ya,
Jadi di ini diklik di sini, namanya adalah utara, source-nya 1. Jadi kita source, kenapa ini 1? Karena kita tadi cuman memberikan sifat pada satu apil. Kalau kita ada 2 simpang, nanti kita di sini ada 2 juga. Nah, ini sinyal grup kan kita udah memberikan nama untuk sinyal grup 1 utara, yang kedua selatan, yang ketiga timur, yang keempat barat. Jadi karena ini di utara, kita pilih sinyal grupnya 1 dan di oke. Jangan lupa ini juga ada lagi di sampingnya, kita klik aja utara kedua, sama sinyal grup 1 juga. Oke, di sini juga sama, klik kanan, di timur, sinyal grupnya timur tadi adalah timur itu adalah 3. Oke, kemudian ini selatan, masuk ke selatan, source-nya 1, sinyal grupnya adalah 2. Oke, di sini juga selatan 2, sinyal grupnya adalah 2. Oke, setelah itu yang dari barat, klik barat, sinyal grup adalah 4. Oke, jadi setelah seperti ini berarti lampu merah kita sudah terpasang pada jalan kita, ditandai dengan adanya garis merah di sini. Setelah ini kita memberikan input kendaraan atau volume kendaraannya. Dari mana? Kita carinya di klik vehicle input di sini. Vehicle input kita klik kanan aja, tidak harus di depan atau di belakang nanti, karena nanti akan muncul tetap dari belakang. Jadi pada satu ruas jalan diklik, dikontrol, kemudian klik kanan. Tuh, tandai dengan garis hitam di belakang. Ini klik kanan, disulis dulu agar data terlihat. Ini kita kasih nama dulu, barat, kemudian dari utara, kemudian dari timur, dan yang dari selatan. Volume di sini dapat dari mana? Volume ini diisi dengan yang ada di soal. Misal di Jalan Siliwangi kita memberikan angka 1972. 1972. Kemudian udah otomatis utara ya, karena kita tadi udah di sini ada berbagai macam, karena kita macam arah, karena tadi kita udah menentukan di vehicle composition. Kemudian dari kita tambahkan lagi dari arah yang lain, yang dari barat 428.1, ini utara, kita ganti dulu ke barat. Terus yang dari timur, adalah 4055. Kita ganti dulu ini ke timur. Kemudian selatan adalah 3272 ya, maaf, kita ganti ke selatan. Jadi ketika kita sudah selesai menginput volume kendaraan, nanti tugas kita dalam menginput data simulasi ini sudah selesai. Setelah itu kita tinggal membuat pengaturan simulasinya, yaitu dengan klik simulasi terus ke parameter. Di sini kita klik 600 karena default dari student version di vSim adalah 600. Number of run dijalankan sebanyak 2 kali aja, klik OK. Kemudian agar
agar data antrian kita keluar, nanti kita klik evaluation, konfigurasi, dan quick counternya kita klik, kemudian intervalnya kita jadikan 300 itu maksudnya berarti 300 kalau dibagi 60 kan 5 ya, jadi maksudnya setiap 5 kali nanti si vSIM ini merekam. Jadi kita klik OK. Setelah ini kita jalankan simulasi continuous, save change, yes, oke. Sudah jalankan, bisa terlihat kendaraannya sudah mulai bergerak ya. Lampu hijau merahnya juga on. Kita juga bisa melihatnya dari 3D dengan cara klik yang di sini. Ya, karena keterbatasan waktu, kita langsung skip aja ke hasilnya. Selesai. Oke, simulasi kita sudah selesai ya. Jadi kita coba lihat hasilnya. Dengan cara kita klik evaluasi, result list, kita ke quick result. Ya, ini adalah hasil semua dari hasil dari antrian data kita atau jalan kita. Karena terlalu banyak, kita ambil yang average aja. Kita copy. Oke, kita klik copy cell, kemudian masuk Excel, kemudian klik tambah, kita tinggal paste aja. Untuk mengurutkan tinggal kita di sort A to Z. Ini kita rata-rata lagi. Dan kita masukkan datanya. Jadi ini adalah hasil model, hasil pemodelan atau simulasi. Di sini nanti kita bandingkan, jika ada data lapangannya, kita bisa bandingkan. Data lapangannya di sini ya. Jika ada, kita bisa perbandingannya dan kemudian dibuat tabel. Misal di sini aku isi 340, ini sudah 130, 210 dan 110. Kita bisa buat tabelnya dengan cara seperti ini. Kita blok dulu, kemudian kita buat tabelnya. Ya, seperti ini. Kita tinggal lihat. Ya, jadi seperti ini. Tapi kita ini data lapangannya cuman mengarang saja. Jadi nanti jika ada data lapangan bisa kalian bandingkan sendiri. Ini terlihat datanya masih cukup kasar, sangat jauh sekali perbandingannya. Tapi di sini aku sebenarnya sudah buat yang dari yang lebih rapi di sini. Bentar. Ya, seperti ini. Jadi semakin kalian rapi dalam membuatnya, semakin akurat juga hasil yang akan kalian dapatkan nanti. Jadi semakin kalian membuat datanya dengan rapi, semakin bagus, seperti mirip di lapangan, maka hasil yang kalian dapat semakin akurat. Seperti hasil model yang saya dapatkan di sini. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih.